Kepada yang terhormat para undangan dan seluruh peserta in-house training SD Negeri Cikiwul 3 Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi yang berbahagia. Pengawas SD bersama Ketua K3 Kecamatan Bantar Gebang didampingi oleh Ketua Gugus 2 dan Kepala SD Negeri Cikiwul 3 tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, nikmat sehat dan keberkahan. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, keturunannya dan para sahabatnya. Semoga senantiasa kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Anwar Nasihin, SAG MSI selaku Ketua K3S. Yang saya hormati Bapak Asep Nurdin Toha, SPDSD. Walaupun belum hadir di tengah-tengah kita, namun insya Allah dukungan dan supportnya senantiasa selalu bersama kita semua. Kemudian yang saya hormati para narasumber untuk hari ini adalah Ibu Zulfa Maulida, S.Sos MPD, dan kemudian Bapak Supianto MPD selaku pengawas binaan Kecamatan Bantar Gebang. Baiklah Bapak Ibu, menyikapi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di Indonesia secara keseluruhan, guru juga harus melakukan pembelajaran yang fokus kepada peserta didik, ya, yang berpusat kepada peserta. Baiklah, harapan saya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan berhasil sampai tujuan yang kita inginkan bersama. Ya, saya rasa itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kemudian tadi telah kita simak bersama sambutan dari Ibu Anis Sujatmikawati MPD yang menyampaikan tentang inti dari kegiatan in-house training ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan kompetensi
kelima, membangun diri, membangun satuan, meningkatkan kualitas pendidikan. Memperhatikan untuk sambutan yang kedua, berkenaan dengan belum hadirnya Ketua KTKS di tengah-tengah kita sekalian, kita lanjut saja untuk acara selanjutnya. Mohon dengan segala hormat kepada Ustaz Sahli SPDI untuk memimpin doa pada hari ini. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa ala ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat panjang umur beserta barokah. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk direalisasikan dalam pengajaran kita setiap hari di SDN 3 ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk menambah keberkahan dari acara dari awal nanti sampai akhir, senantiasa dalam keadaan lancar dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala. Oke, terima kasih. Saya mau sharing tentang semangat yang baru, boleh? Boleh ya. Ini juga sudah mulai kedengeran sih, tapi kita sama-sama bareng-bareng ya. Boleh berdiri bareng-bareng teman-teman? Oke, nanti silakan tepuk semangat baru atau tepuk semangat gitu boleh ya. Oke, tepuk. Dang dang dang, tangan. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha nya, aha aha semangat. Bisa bareng-bareng yuk. Oke. Tepuk kanan dulu ya. Yang pas tadi se, aha aha ma, aha aha nya, aha aha semangat. Oke? Kita mulai ya. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha nya, aha aha semangat. Oke. Terima kasih. Bapaknya teman-teman semua adalah bapak kami dulu di JTSI. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan sekolah penggerak Qadarullah Al-Alaq itu fasilitatornya Pak Haji Supianto. Karena dia juga fasilitator sekolah penggerak Qadarullah, kami jadi ya pengawas juga, ya fasilitator juga ya. Jadi senang banget bisa belajar sama-sama dengan teman-teman semua. Hari ini kita ada materi yang terkait dengan pembelajaran assessment dan nanti siang kita ada praktek tentang jigsaw, metode mengajar ya. Oke, teman-teman semua, kalau kita dengar kalimat ini, pembelajaran dan assessment, dulu tuh kebayangnya satu hal yang sama, berhubungan atau dua hal yang berbeda. Pembelajaran dan assessment, dulu tuh kayak dua hal yang berbeda atau satu rangkaian. Harusnya satu rangkaian ya Bun. Tapi dulunya seringnya pembelajaran dan assessment itu mensana in corpore sano. Pembelajaran ke sana, assessment ex homo. Ya, sehingga kadang anak-anak ini enggak. Ya mungkin itu Mobile Legend ya. Fakta, suka atau kita nggak suka, mereka bisa suka. Kenapa? Karena challenge. Nah, saya punya guru di kelas yang dia coba terapin ini Bapak Ibu. Dan itu tuh jadi menarik. Dia ngajar PAI beneran Pak Bu. Jadi dia suka ngomong gini. Hari ini ya kita sudah belajar tentang Nabi ini gitu ya. Nah ternyata Kak, Nabi Ibrahim tuh punya anak bukan cuma satu. Barusan kan kita belajarnya satu anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Anak keduanya siapa? Tunggu kehadirannya minggu depan. Oh Mister, pada gitu. Ceritain sekarang. Gak bisa harus ngajar kelas sebelah. Kira-kira kalau anak ditinggalin begitu dia gimana? Penasaran apa sih ceritanya gitu ya. Kebetulan anak-anak guru saya itu emang bisa juga cerita ala dongeng gitu. Jadi suaranya suka buat
kelas saya dong. Diem semua anaknya, nurut. Bagus, nggak ada suara. Bapak Ibu, anak-anak kok fitrahnya nggak diem. Ya, jadi kalau kelas Bapak Ibu diem, mengerti Kak? Oke. Ada pertanyaan Kak? Enggak. Bapak Ibu sudah harus bertanya-tanya. Gagal. Ada apa dengan saya? Sampai kelas saya segitu diemnya. Karena ruhnya anak itu adalah main, aktif, bertanya, ya. Mungkin pada saat dia mau nanya, pernah nih kejadian, ya. Jangan ke orang, ke saya. Dulu waktu saya SMA, pelajaran fisika itu kan pelajaran favorit saya. Favorit untuk dihindari maksudnya. Sama. Guru saya habis ngajar tanya, oke ada yang mau nanya? Saya nanya, Pak gini, gimana ya Pak caranya? Coba deh gini, kamu kok gitu aja nggak bisa? Perhatiin dong makanya supaya ngerti. Sumpah saya nggak pernah nanya lagi di situ. Kalau dalam hati saya, kalau gue ngerti gue nggak bakal nanya. Bener nggak? Itu anak SMA Bapak Ibu yang udah lebih gede, apalagi bocah SD. Kalau dia pada saat nanya kita gituin, yang terjadi gimana? Ya udahlah, aku gak usah nanya. Nanti ayah anakku. Mungkin kita gak malas make up. Ya sama-sama kita hormati kepala sekolah SD Cikiwu 3 Bupati, hormati acara Pak Toman, teman-teman semua, izin saya ingin membawakan ibu apa supaya tidur nyenyak ya. Karena saya yakin di rumahnya nggak bisa tidur. Insya Allah kalau di pelatihan yang nggak bisa tidur di rumah bisa tidur. Ya, memang godaannya begitu, persis seperti pengajian. Ya, di rumah melek, datang ke sini melembut-lembut. Baik, supaya nambah semangat teman-teman semua, ini mengingatkan karena tugas kita adalah sebagai seorang guru. Tapi kadang-kadang karena merasa sudah pandai, merasa sudah hebat, lupa bahwa dunia ini terus mengalami perubahan. Nah ini yang harus diantisipasi. Boleh jadi sekolah kita hebat, tetapi sekolah sekeliling kita jauh lebih hebat. Itu yang jadi persoalan. Ya, saya kan bergerak terus, tapi ada yang lebih cepat. Nah, ini yang jadi persoalan. Baik teman-teman semua, izin saya sekarang selain pengawas, tugas tambahan ada 3. Bahkan sekarang nambah lagi, ada 1 yaitu pemantau, narasumber dan fasilitator guru penggerak yang diangkat diesakan oleh kementerian. Tapi belum tertulis di sini. Yang pertama fasilitator guru penggerak, yang kedua fasilitator IKM sama dengan Miss Julma tadi satu tim di nasional, dan yang berikut fasilitator sekolah penggerak. Nah, tadi binaan saya salah satunya Miss Julma. Sekolah penggerak saya membina 5, yang lainnya Web School Cibubur bawah naungan Prof. Abdi Rahman, Sekolah Paradisa, sekolah internasional dengan kurikulum IB ini bersama, Sekolah Harapan Mulia, Al-Alaq, dan satu lagi adalah Jati Mekar 1. Jadi ada 5 binaan, di wilayah Jati Asih ada 2, di luar Jati Asih ada 3. Baik teman-teman semua, supaya nambah semangat, tabung semangat. Oke, rame-rame aja. Oke, tabung semangat. Nah, itu tepung semangat baru. Tepung semangat. Baik teman-teman semua, saya mengingatkan tadi sudah salah satu dibahas tentang kemampuan pedagogiknya atau profesionalnya tadi oleh Miss Julma. Lebih cenderung tadi kedua ya, pedagogik dan profesional. Nah sekarang kita coba kepribadian dan sosialnya. Jadi ini 4 kompetensi yang belum diubah oleh pemerintah. Ya. Kalau pedagogik tentang apa? Tentang
Belajar mengajar ilmu Yang kedua. kedua itu gimana sih? Kemampuan kita gimana? Menyampaikan ilmu. Masih menyampaikan ilmu? Mentransfer Gimana? Mengajar dan mendidik. Mengajar mendidik. Kalau profesional? Apa? sesuai Ya. sesuai Ditanya kompetensinya aja bingung. Gimana sih? apa ya? Profesi pendidik. Sesuai dengan keahliannya. Keilmuannya, gue tuh punya ilmunya. Kemampuan wawasannya. Kalau ngajarin matematika teorinya gimana? Jangan sampai lupa itu. Jangan sampai anak lebih pintar daripada kita. Oke. Yang jangan dilupakan kepribadian, mobil pribadi, motor pribadi. Nah, bukan itu maksudnya. Yang kepribadian itu yang segalanya. Karena orang yang hebat pedagogiknya profesional, sosialnya bagus, tetapi kalau kepribadian itu bagus, ini juga jadi persoalan. Biasanya dikucilkan di lingkungan teman-teman. Oh, nggak mau berteman sama dia. Pintar kodek. Pinginnya dijajanin dulu. Kalau kita mau jajanin serius banget. Dan dia kulitnya minta ampun. Untuk kasihan, ini kepribadian. Oke, mengingatkan, ini bukan materi baru, tapi yang akan kita garap. Nah, peran guru dalam pembelajaran nih, organisatoris. Ingatin, kita itu harus memanage. Rata-rata guru itu dibalik sekarang. Murid datang duluan, baru guru, baru kepala sekolah. Ini persoalan secara mental. Maka gaji kita nggak naik-naik. Beda dengan pesawat. Pertanyaan saya, pesawat duluan mana penumpang dengan pilot? Duluan penumpang. Penumpang dulu. Pernah lihat ya? Penumpang dulu. Ya naik kapal pernah naik pesawat? Belum. Kalau belum ya nggak tahu. Memang belum penumpang dulu. Enak. Kan belum naik bahasa ya. Yang sudah pernah naik pesawat. Pernah. Jujur, siapa dulu? Yang Pilot dulu. pilot dulu. Pramugari, baru penumpang. Yang datang ke bandara Memang duluan pilot. Ibu merasa duluan, ya ketinggalan. Belum naik Cek pesawat. apa? Cek kesehatan dulu, dia itu enggak langsung terbang, banyak pemeriksaan. Boleh jadi 2 jam sebelum terbang mereka sudah siap-siap. Bahkan sebelum take off, landing ya, dia minimal 30 menit sudah di pesawat. Jadi kita baru check in ke ruangan tunggu, mereka tuh udah duluan, coba lihat. Pilot sama pramugari sudah ada di pesawat. Kalau mau bayar mahalan seperti itu, jadi gurunya beresin kelas dulu, rapihin, baru datang murid. Di kita kembali. Makanya gajinya murah. Jangan, oh di luar negeri gaji buruan. Mah, emang kerjaannya beda. Kalau kita kan datang paling lambat, gaji pingin besar, pusing. Jangan pemerintah, saya ada pusing gimana? Nah ini PR ya, perilaku kita. Dan memang sudah kebiasaan lama seperti itu. Tapi bisa. Persis seperti kereta api, Cikarang, Tanah Abang dulu seperti apa? Bekasi, Tanah Abang dulu seperti apa? Sekarang seperti apa? Ternyata perilaku budaya itu bisa. Yang penting ada kemampuan. Jonan ya, yang menterinya itu, dia cerita banyak. Sampai beberapa kali survei dia ikut naik kereta itu dari mulai Jakarta sampai Banyuwangi untuk tahu pelayanan seperti apa. Dia miris naik kereta api. Kenapa? Sedih. Layanan kereta api kayak gitu. Dulu kalau yang pernah naik kereta api coba. Ada jualan apa? Ayam. Itu dia. Tapi sekarang ketemu nggak? Harusnya perilaku itu dilakukan di sekolah dulu, karena sekolah merupakan agen opsi, agen pembaharu. Sekarang konyolnya kita itu diajarin oleh dunia sekitar.
sekolahnya bobrok. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi. Dan lama-lama sekolah yang bertahan dengan tradisinya akan ditinggalkan. Nah, ini PR kita bersama. Oke lah, Anda masih bisa memaksa saat ini, tapi besok lusa persis seperti Opang dengan Ojo. Opang bertahan enggak? Enggak, kalah saing dengan Ojo. Dunia guru, hati-hati loh, guru sebentar lagi perannya degradasi. Serius. Sekarang peran Anda ngajari pengetahuan udah kecil kemungkinan Anda didengar oleh murid. Maka harus bergeser ke mana? Ke karakter. Guru memang tidak bisa tergantikan dengan teknologi, tapi guru yang tidak beradaptasi dengan teknologi akan ditinggalkan oleh murid-murid. Buktinya ditinggalkan bukan meninggalkan begitu saja. Mereka asik dengan dunianya. Gurunya ngomong, dia kemana aja. Itu bukti tanda-tanda bahwa dia gurunya sudah ditinggalkan oleh murid. Karena yang diajarkan oleh gurunya nggak menarik perhatian. Karena yang diajarkan ini rebus singkong, rebus jagung yang tidak tertarik mereka. Kalau kita is okay, makanan kebanggaan kita. Ada anak dikasih rebus singkong, langsung makan, lahap. Bang tidak, ya singkong keju. Nah sekarang saya katakan, kalau ada guru mengatakan anak nggak boleh bawa HP, kenapa? Berarti ada yang normal di diri kita. Menutupi kelemahannya artinya apa? Bocah nggak boleh bawa HP, padahal setiap hari di rumah dia Main HP. Harusnya yang benar gimana mengubah konten di dalam HP kayak tadi LMS tadi. Jadi ngajar mereka asik. Kenapa asik? Karena dunianya dunia HP, kontennya dari gurunya. Maka nyambung antara keinginan siswa dengan keinginan guru. Selama ini gak nyambung, keinginan anak kemana, keinginan guru kemana. Oke? Ya gimana malu ngomongin anak kalau kita nggak tahu kesukaan mereka. Ini PR kita harus digeser ya. Bukan diganti HP-nya. Memorinya gimana mau anak nggak boleh main HP? Gurunya aja mau masak pakai HP loh, cuci pakai HP loh, berangkat pakai HP loh. Apa sih yang nggak ada di HP? Semua. Apalagi 20 tahun ke depan. Ini persoalan yang harus disiapkan. Padahal kita akan menyiapkan generasi 20 tahun ke depan. Jadi tukang tipu loh. Tahu tukang tipu? Oh ini barang bagus, namanya rongsokan. Ilmu penting bagi Anda, kata bocah. Penting, tinggal ngetik aja gua mendapat. Makanya orang Jepang nggak bisa matematika, nggak bahasa, nggak jadi masalah bagi mereka. Tapi kalau nggak bisa disiplin, nggak bisa jujur, itu jadi PR. Kenapa? Karena Jepang mengutamakan karakter, Cina mengutamakan karakter. Oke? Kita kenapa agak lama? Karena kita dijajah oleh Belanda, maka ditipu terus, dikibulin terus. Malaysia kenapa maju? Karena dijajah Inggris. Ternyata jawabannya kayak gini. Setelah meninggalkan rumah, belum sampai. Yang ini ya. Setelah meninggalkan sekolah sebelum sampai di Teman-teman itu enggak, yang menyenangkan itu di mana? Ceritanya nih, kalau ada jemputan, anak-anak saya dulu kan saya di Rawabaru, anak jemputan pas tanya, kamu yang paling senang di jalan, sama om itu jajan, om berhenti, om jajan, kalau guru berhenti, pelajaran matematika bukan jajan. Ini waktu istirahat tuh. Padahal di sekolah yang familiar, anak itu justru ingetin, mau minum aja, ini udah 15 menit. Pada minum berapa kali? Ayo, silakan. Taruh lagi. Kita enggak, anak bilang, Pak,
mau minum, enggak, belum waktunya. Makanya penyakitan setelah ini. Karena yang tahu kapasitas dirinya anak itu sendiri. Kita kan nyamain kondisi anak. Belum bisa. Padahal boleh jadi ada larangan dokter, dia dianjurkan minum. Hati-hati loh. Iya. Nah, istighfar kalau kemarin. Boleh jadi ada anak yang dianjurkan oleh dokter selalu minum secara rutin 15 menit sekali misalnya dengan takaran tertentu. Hati-hati. Maka ada asesmen awal sekarang itu tahu kondisi anak itu apa, A, B, C. Setelah tahu kita nggak usah marah. Ada anak juga yang memang tidak tahan kencing 15 menit sekali misalnya ke air. Kadang-kadang kita marah. Beser kencing dulu. Kata saya dalam hatinya, mudah-mudahan besok dia yang kena penyakit begitu. Karena kita nggak tahu. Makanya harus ada asesmen awal, namanya diagnostik awal supaya tahu kondisi anak itu seperti apa. Itulah yang membuat anak menjadi nyaman. Kenapa nyaman? Karena apa yang menjadi kebutuhan mereka dilayani, dimaklumi. Selama ini kan enggak. Kalau bikin gado-gado, guru-guru kita itu cengeknya 20 semua. Wow. Harusnya enggak gitu.